Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Darussalam yaitu jannah di akhirat kelak. Allahumma amin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang masih memberikan umur dan kesehatan kepada kita sehingga bisa beribadah di bulan yang berkah ini. Kita tidak tahu, boleh jadi ini kesempatan terakhir bagi kita. Maka mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Salat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun fihi wa la syafa'ah la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari, itu yaumul qiyamah, yang tidak lagi bermanfaat jual beli, transaksi di dunia ini, dan khullah serta persahabatan, wala syafa'a dan syafaat. Wal kafiruna humul zalimun, orang-orang kafir tersebut adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang mulia ini dalam surah Al-Baqarah ayat 254 menjelaskan kepada kita keutamaan tentang infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia. Harta yang tentunya harta tersebut adalah amanah yang harus kita gunakan dalam hal yang dicintai oleh sang pemberi nikmat sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan harta yang ada di tangan kita tidak semuanya milik kita. Dalam harta tersebut ada milik para fuqara dan masakin. Oleh karenanya Allah tidak menuntut hal yang banyak dari kita, tapi sebagian dari harta rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan, karuniakan kepada kalian. Mumpung kita masih di dunia, negeri tempat beramal, inilah kesempatan untuk berinfak dan bersedekah. Bila ajal telah datang menghampiri kita, tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat kebajikan, kecuali kita akan menerima kebaikan atau pahala dari kebaikan yang kita lakukan di dunia. Tidak lagi bermanfaat transaksi jual beli pada yaumil qiyamah. Tidak lagi bermanfaat persahabatan, karena sahabat tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak lagi bermanfaat syafaat. Oleh karenanya, ma'asyil muslimin rahimakumullah, sebelum datang hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari tidak lagi bermanfaat
harta, dan keturunan kecuali seseorang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat sebelum datang hari penyesalan, dan semua pasti akan menyesal. Mari kita manfaatkan kesempatan hidup yang hanya satu kali, terutama di bulan yang mulia ini, untuk memperbanyak amal soleh dan ketaatan. Di antara amal soleh dan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini, yang memiliki keutamaan di sisi Allah adalah bersedekah. Dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab beliau, Kitab Sunan, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Naam, sedekah amalan yang mulia. Dan sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, bahkan akan menambah keberkahan dan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dalam sebagian hadis diskusi diriwayatkan, Allah mengatakan, ya ibn Adam, unfiq alaih. Wahai manusia, berinfaklah, bersedekahlah. Niscaya, kata Allah, unfiq alaih, aku akan memberikan nafkah, ya, rezeki kepadamu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekah, diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kita tidak akan pernah meraih kebaikan yang sempurna kecuali bila kita mengeluarkan, menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sesekali tidak akan meraih keutamaan, kebaikan, kecuali tatkala kalian menginfakkan, ya, apa yang kalian cintai dari harta kalian. Subhanallah. Manusia, ya, memiliki, atau di dalam diri manusia terdapat kecintaan kepada harta yang berlebihan. Hibbunal mala hubban jamma. Nah, mereka sangat mencintai harta. Li hubbil khairi la syadid, sangat mencintai harta. Oleh karena itu betapa banyak manusia yang terkadang menjual atau mengorbankan, ya, keyakinannya atau kehormatan dirinya, eksistensi dirinya, karena ambisi yang berlebihan untuk mendapatkan harta. Terlebih lagi bila ada ambisi lain, yaitu tahta, maka ini akan menghancurkan, ya, agama, martabat, kedudukan seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua. Harta yang Allah berikan ujian. Harta yang diberikan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Dan kesyukuran terhadap harta atau bagi harta adalah menginfakkan, menggunakan harta tersebut dalam hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Kesempatan di bulan Ramadan ini, atau Ramadan yang merupakan momentum yang sangat mulia untuk mengikis kekikiran, kebakhilan, ya, dalam diri, ya, untuk berbagi dengan sesama. Karena dengan berbagi kita akan merasakan, ya, kenikmatan yang luar biasa yang menyeliputi hati kita. Hati yang keras, hati yang sombong, maka dengan berbagi akan mengikis itu semua. Seorang akan merasakan nikmat tatkala dia bisa berbagi, yang akan mendatangkan ketenangan, ketentraman dalam jiwa.
Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, Allah akan memperlipat gandakan sedekah, infak orang-orang yang tulus mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah atau diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jangan dilihat nominalnya, tapi perhatikanlah dalam diri kita tatkala mengeluarkan sedikit dari harta tersebut, ketulusan kita di dalam menginfakkan harta tersebut. Yang dituntut oleh Allah, yang dinilai Allah bukan banyak dan nominalnya, tapi ketakwaan yang ada di hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga hewan sembelihan kurban yang kita sembelih tersebut bukanlah daging dan darahnya akan sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya, jangan dilihat berapa nominal akan kita berikan, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Tapi lihatlah, hadirkanlah ya bahwa Allah mencintai seorang hamba tatkala dia bersyukur terhadap nikmat harta tersebut yaitu dia berikan jalan kebaikan, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Sedekah yang paling utama ternyata di bulan Ramadan. Naam, karena bulan Ramadan bulan Al-Quran, bulan yang mulia, maka amalan dan ibadah baik yang wajib atau yang sunnah itu memiliki keistimewaan yang spesial. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan. Ya. Dan kedermawanan beliau bertambah, meningkat di bulan Ramadan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa yudarisuhu al-Qur'an. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada di dunia yang lebih dermawan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kedermawanan itu bertambah kapan? Di bulan Ramadan. Wabil khusus karena bulan Ramadan beliau didatangi oleh Jibril untuk mudarasatul Al-Quran, tadarus Al-Quran, setoran Al-Quran. Nabi membaca, Jibril mendengar. Apalagi di penghujung hayat beliau, di tahun terakhir kehidupan beliau, 2 kali datang Jibril. Nah, Rasulullah SAW setoran Al-Quran pada Jibril. Nah, kebaikan beliau bertambah, kedermawanannya bertambah. Sampai disebutkan kedermawanan Nabi SAW dengan dalam kebaikan itu melebihi ya dari hembusan angin atau angin yang berhembus. Begitu cepat hembusan angin tadi. Tapi kebaikan Nabi lebih cepat dari itu. Ya sekalian rahimakumullah, kata para ulama, hadis ini menjelaskan bahwa memperbanyak sedekah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sedekah di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang spesial. Oleh karenanya, ya, harta yang kita simpan tidak akan dibuang mati. Dan sesungguhnya harta milik kita adalah yang kita pakai dan yang kita infakkan. Adapun yang kita simpan di rekening kita, miliaran, triliun, itu bukan milik kita. Kalau ajal telah datang, harta tersebut bukan lagi harta si fulan, tapi beralih status menjadi harta warisan. Letih, capek, ya, mati-matian cari harta, terkumpul, tidak dibawa mati, tidak dibawa ke alam kubur. Begitu kita meninggal, tersisa di rekening kita triliun, itu adalah harta siapa? Warisan. Kalau ahli warisnya orang yang taat kepada Allah, orang yang soleh, menambah keberkahan. Kalau tidak, menjadi sumber perpecahan. Dan ya, kita mendengar kasus, ya, bahkan terjadi apa? Sebab terjadinya perkelahian, pembunuhan antara keluarga. Kenapa? Ingin berebut harta warisan. Jadi petaka. Maka yang kita infakkan, kata Rasul, itulah maluka ma anfaqtahu wa malu ghairika ma tarakta. Hartamu yang sesungguhnya yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan. Sementara harta orang lain yang kamu tinggalkan. Nah, oleh itu jemaah sekalian rahimakumullah, mari kesempatan yang mulia di bulan yang penuh berkah ini
mumpung kita masih diberi kesehatan, ya kesempatan, punya harta, mari kita berbagi. Dengan berbagi semakin bertambah empati, kepedulian, solidaritas ya sosial sama saudara. Banyak di sana saudara-saudara kita fuqara, masakin, duafa yang berkelaparan. Ya, kelaparan, serba kekurangan, bukan karena pilihan mereka, tapi keterpaksaan. Dan kita alhamdulillah, masya Allah, sholat bisa nyaman, ya, alhamdulillah tiada kekurangan, kesehatan alhamdulillah bisa sholat ya, berjamaah. Tapi saudara kita yang lain fuqara masakin masih sangat membutuhkan uluran tangan kita. Oleh karena itu, mari kita ta'awla birri wa taqwa wastabiqul khairat, ya, infakkan sebagian dari harta kita yang akan diperlipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibersihkan hati dari kekikiran, karena sesungguhnya orang yang selamat dari kekikiran adalah orang yang beruntung. Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang diselamatkan, dibersihkan hati dari kekikiran, kebakhilan adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, terutama di bulan yang penuh keberkahan ini, dengan mengeluarkan sebagian dari harta kita diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.